Bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait evakuasi korban ambruknya minimarket di Kecamatan Gambut, Kelurahan Banjar, maksud kami Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita langsung terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad Rifai. Selamat malam Pak Rifai. Selamat malam, Mas. Pak Rifai, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Kami ingin konfirmasi lagi apa terkait dengan proses evakuasi ini, apakah dipastikan tetap akan dilanjutkan malam ini, Pak? Ya, sampai dengan saat ini pukul 22.10 WITA ya. Kami masih bersama-sama teman-teman dari TNI dan Polri, termasuk Basarnas dan dibantu masyarakat, masih mencari korban yang masih 5 orang belum diketemukan. Baik, artinya sudah ada angka pasti, Pak, terkait dengan berapa korban yang saat ini masih dalam proses evakuasi? Baik, 5 orang. Jadi semua jumlah 16, 8 diketemukan dalam kondisi selamat dan dirawat di rumah sakit. 3 meninggal, sisa 5 yang masih belum kita ketemukan ini. Oke, kami ingin mempertegas lagi, Pak, karena sebelumnya ada informasi dari BPBD kalau korban totalnya adalah 20 lebih. Tapi baru saja Anda mengatakan ada 16 ya, Pak ya? Ya, 16 sudah kita konfirmasi dari pihak Alfamart, manajemen maupun dari saksi-saksi. Informasi dari manajemen rumah sakit dan juga saksi, total betul. ada 16 korban. Dengan rincian berapa yang sudah dievakuasi, Pak? 8 orang dalam kondisi selamat dan sekarang dibawa ke rumah sakit. Sebagian di rumah sakit Banjar Martapura, sebagian di Banjarmasin. Kemudian 3 orang diketemukan sudah meninggal dunia dan sisa 5 orang yang masih belum. Oke, saat ini fokus dari tim gabungan di sana adalah evakuasi 5 korban yang belum dievakuasi. Terkait dengan titik korban, Pak. Ya. Fokus dari tim ini di satu titik, apakah masih tersebar, Pak? Tetap di satu titik, karena ini kan satu bangunan 3 lantai, bangunan Alfamart, 3 lantai yang ambruk langsung ke bawah. Karena kondisi bangunan kan di bawah rawa ini, Mas. Oke, 5 korban ini posisinya adalah di kasir. Informasinya sebelumnya ada informasi kalau banyak korban. Sebagian ada pegawai Alfamart, sebagian ada pengunjung. Jadi ini nanti kita dalami lagi ya untuk lebih jelasnya identitas dari masing-masing korban ya. Baik. Pak, terkait dengan korban yang sudah dievakuasi, apakah kondisinya saat ini dipastikan sudah baik, Pak? Baik, tadi saya sampaikan apa dibawa ke rumah sakit, ada di rumah sakit Banjar Martapura dan sebagian ada di rumah sakit Banjarmasin. Semua dalam kondisi masih bisa diatasi selamat sampai dengan saat ini. Baik, ada 8 korban selamat dan 3 korban meninggal dunia. Lalu proses evakuasi ini mengerahkan alat apa saja, Pak, yang dikerahkan oleh tim gabungan di sana, Pak? Dari kami sendiri ada 1 alat berat, kemudian dari TNI juga, dan dari BPBD dan Basarnas juga ada alat berat. Ini kurang lebih ada 5-6 alat berat ini sudah bekerja. Bekerja bersamaan untuk membantu proses evakuasi yang dilakukan secara manual, Pak? Betul. Ini dengan masyarakat saling membantu. Oke, Pak Rifai, gedung dari minimarket ini ada 3 lantai, Pak Rifai. Lalu saat ini posisinya yang sedang dievakuasi, puing-puingnya adalah posisi dari lantai berapa, Pak? Jadi lantai 3 ini ambruk semua ke bawah. Jadi semuanya di bawah ini, sudah teruntuh di bawah. Kita mengevakuasinya di bawah ini, di reruntuhan. Baik, artinya ada 3 lantai yang ambruk dan posisi korban diduga ada di lantai dasar. Lalu sejauh mana sudah dievakuasi oleh pihak terkait di sana, Pak? Ya, ini sedang bekerja, Mas. Jadi di lantai bawah kan ini cor-coran semua, bangunan beton yang ambruk ke lantai bawah ini yang kesulitan kita untuk mengangkatnya satu persatu. Jadi untuk mengetahui kondisi korban juga kita masih hati-hati untuk mencarinya. Oke, Pak Rifai, sebenarnya bangunan minimarket ini seperti apa, Pak, konstruksinya? Apakah satu bangunan besar secara yang meliputi satu minimarket, lalu apakah 3 gabungan ruko yang disatukan untuk menjadi satu minimarket, Pak Rifai? Oke, ini satu bangunan saja, terdiri dari 3 lantai. Jadi ulangi, satu bangunan, 3 lantai, Mas. Ini memang diperkirakan usia dari bangunan sudah lama ini, informasi yang kami dapat di lapangan.
Sebelumnya apakah ada informasi Pak terkait dengan kondisi bangunan yang mungkin sudah mengalami kerusakan sebelum kejadian ini terjadi? Sama sekali belum ada informasi apa-apa karena kejadian tadi pukul 17.05 pada pengunjung yang mendengar ada suara retakan dan langsung ambruk. 10 detik itu langsung ambruk. Jadi tidak ada diketahui kondisi awal. Jadi kondisi awal masih baik-baik aja. Kalau dari pihak manajemen apa yang disampaikan Pak pada pihak polisian? Ya keterangan sementara masih belum belum fokus. Kita kan mengutamakan dari evakuasi ini dulu ya. Nanti untuk perkembangan berlanjut kita update lagi perkembangannya ya. Baik, untuk tim yang dikerahkan oleh pihak kepolisian Pak? Kami dari Polres Banjar karena ini TKP-nya di wilayah hukum Polres Banjar, dari Polda Kalsel juga menurunkan personil, kemudian dibantu Polres Banjarbaru dan Banjarmasin, termasuk dari teman-teman TNI dan rekan-rekan dari Basarnas juga membantu. Baik, sejak kejadian ini terjadi sore tadi Pak, ada informasi yang simpang siur terkait dengan jumlah korban. Mungkin bisa Anda jelaskan sekali lagi untuk mempertegas kepada masyarakat Pak. Ya, ini sudah tadi termasuk Pak Kapolda juga tadi menyampaikan, kita sudah cek semuanya dari informasinya masuk, dari pihak manajemen, dari pihak kemudian penyewa, Alfamart sendiri, kemudian saksi-saksi yang ada di TKP. Jadi jumlah keseluruhan korban adalah 16 orang. Ya, 8 orang diketemukan dalam kondisi luka-luka dan dibawa ke rumah sakit masih selamat. Kemudian 3 diketemukan dalam kondisi meninggal dunia dan masih 5 orang yang masih belum kita ketemukan dalam proses pencarian ini. Baik, dan proses pencarian akan dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi ya Pak Rifai ya? Betul, betul. Kita akan tunggu sampai selesai ini. Mudah-mudahan segera kita temukan. Baik, terima kasih Kombes Muhammad Rifai, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan. Untuk informasinya kami akan tanyakan lagi terkait dengan update informasi nanti Pak Rifai. Baik. Terima kasih Pak. Saudara, 2 orang korban tertimbun telah diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan 1 orang merupakan pegawai Alfamart dan 1 orang merupakan pengunjung yang hendak mengambil uang tunai di ATM. Salah satu korban selamat menceritakan saat peristiwa robohnya minimarket. Pesan ATM, guguran langsung aja Mbak Maria. Sudah kan kawan lagi sudah? Langsung lah. Langsung. Itu Jadi bangunan lantai 3 langsung dari atas. langsung dari atas langsung ke bawah, kada tahu dari mana. Pokoknya langsung gatak dari tanah. Langsung gatak. Itu pas 10 lebih mungkin. 10 lebih. Lebih paling sedikit 10 bisa lebih. Cuma kan yang lihat kita semuanya tuh ada di sana ada sampai ke kasirnya ada. Tuh kasirnya kan di dalam ada. Satu. Sebab kan kita masuk kan kasirnya lagi melayani orang, melayani tamu, melayani orang berbayar ini itu apa. Kita kan ambil ke kiri, mesin ATM.